warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Dini di sini dan kalian di sana. Anak solih, siap, bersiap. Mana siapmu? Ini siapku. Oke, sudah siap untuk belajar kembali? Siap, Bu Dini? Oke, sekarang kita akan masuk mata pelajaran yang kedua, yaitu adab Islam. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Ya, betul. Kemarin kita sudah belajar tentang manfaat kejujuran. Ada yang tahu salah satu manfaat kejujuran apa ya? Betul, orang yang jujur akan masuk surga. Pintar. Nah, sekarang kita akan belajar kisah tentang kejujuran. Nah, nanti dari kisah ini kalian bisa mengambil hikmah ya tentang kejujuran. Nah, kisahnya kisah tentang siapa dan tentang apa ya? Oke, kita lihat. Kisahnya adalah kisah tentang Abdul Qadir Jailani. Ada yang kenal dengan Abdul Qadir Jailani? Ada yang sudah mendengar kisahnya? Belum? Ya sudah, kita belajar sama-sama ya dari kisah Abdul Qadir Jailani yang akan Bu Dini bacakan. Siap? Oke, bersiap. Konsentrasi dimulai. Oke, siapakah Abdul Qadir Jailani ini? Abdul Qadir Jailani lahir pada tanggal 1 Ramadan 471 Hijriah di Iran. Ayahnya bernama Abu Sholih, ibunya bernama Fatimah. Ketika Abdul Qadir Jailani anak-anak, dia dikirim oleh orang tuanya untuk belajar di kota Baghdad di negeri Iran. Nah, di tengah perjalanan, kendaraan yang ditumpanginya dirampok. Ya, semua harta penumpang dirampas kecuali harta Abdul Qadir Jailani. Kata Abdul Qadir Jailani kepada perampoknya, "Aku mempunyai uang 40 dinar," kata Abdul Qadir Jailani. Kemudian perampoknya langsung menggeledah tas dan pakaian Abdul Qadir Jailani. Ya, jadi tasnya digeledah oleh perampok. Tetapi uang tersebut tidak ditemukan oleh perampoknya di tas Abdul Qadir Jailani. Kemudian perampok itu bertanya kepada Abdul Qadir Jailani, "Katakan, di mana uangmu?" kata perampoknya. "Kan kamu memiliki uang 40 dinar. Sekarang tunjukkan mana uangmu," kata perampoknya. Nah, Abdul Qadir Jailani segera merobek saku dalam pakaiannya dan dikeluarkanlah uang 40 dinar itu. Perampok pun keheranan. Mereka berkata, "Mengapa engkau tunjukkan uangmu itu? Padahal jika tidak ditunjukkan, kami tidak akan mencurigai kamu," kata perampok kepada Abdul Qadir Jailani. Abdul Qadir Jailani berkata, "Ibu saya berpesan agar saya tidak berbohong kepada siapapun, termasuk kepada perampok." Nah, mendengar hal itu, ketua perampok terkagum terhadap akhlak Abdul Qadir Jailani. Ketua perampok berkata di dalam hatinya, "Anak ini taat kepada ibunya, sedangkan
aku tidak taat kepada Allah penciptaku. Kemudian ketua perampok itu merasa malu dengan Abdul Qadir Jailani, sehingga ia menyadari kesalahannya dan bertaubat kepada Allah. Kemudian mengembalikan seluruh harta para penumpang. Abdul Qadir Jailani dan penumpang yang lainnya di dalam bis selamat semuanya dari kejahatan para perampok ini. Jadi perampoknya bertaubat kepada Allah setelah melihat akhlak Abdul Qadir Jailani yang jujur serta patuh kepada ibunya. Nah, dari sini perampoknya merasa malu, kemudian bertaubat kepada Allah. Nah, anak solih, dari kisah Abdul Qadir Jailani kita bisa memberikan kesimpulan bahwa bahwa Abdul Qadir Jailani ini adalah pemuda yang jujur. Dengan kejujurannya, Allah memberikan pertolongan kepadanya dan seluruh penumpang sehingga tidak jadi dirampok. Kemudian para perampoknya pun menyadari perbuatannya bahwa merampok adalah salah, ya. Lalu para perampok atau mereka menyesal dan bertaubat kepada Allah. Nah, mungkin itu rangkuman dari kisah Abdul Qadir Jailani, pemuda yang jujur. Dengan kejujurannya dia mendapatkan pertolongan dari Allah, ya. Jadi tidak jadi dirampok, uangnya selamat, ya. Nah, itu kenapa kita harus jujur dan taat kepada orang tua. Nah, terus hikmah apa yang bisa kita ambil dari kisah Abdul Qadir Jailani ini? Yang pertama, kejujuran itu sangat penting, ya. Yang kedua, orang jujur dilindungi Allah. Buktinya saja tadi, karena Abdul Qadir Jailani ini jujur, Allah melindungi dia dari para perampok. Nah, yang ketiga, patuh terhadap orang tua. Karena Abdul Qadir Jailani ini selalu ingat pesan ibunya, ya, dia harus jujur kepada siapapun, dan Abdul Qadir mematuhinya, ya, sehingga membuat para perampok itu tersadar bahwa merampok itu salah, bahwa mereka sudah bersalah kepada Allah, sehingga perampok itu memohon ampun. Nah, yang keempat, jika salah harus segera memohon ampun kepada Allah. Nah, itulah yang dilakukan oleh para perampok. Setelah mereka tahu bahwa merampok ini adalah perbuatan yang salah, para perampok segera bertaubat kepada Allah. Nah, itu merupakan hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Abdul Qadir Jailani. Nah, sampai sini paham anak solih tentang kisah kejujuran? Paham ya? Siapa yang mau seperti Abdul Qadir Jailani? Iya, jadi anak yang jujur ya, supaya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke anak solih. Nah, ayo kita kerjakan latihan di bawah ini. Isilah titik-titik di bawah ini dengan memilih jawaban yang ada di dalam kotak. Jadi kalian menjodohkan soal dengan jawaban. Nah, soalnya itu seputar kisah Abdul Qadir Jailani. Contohnya yang pertama nih, kisah Abdul Qadir Jailani menceritakan anak yang titik-titik. Silahkan kalian pilih jawabannya yang ada di dalam kotak ya. Sudah paham tugasnya? Oke, kerjakan dengan jujur ya. Bu Dini yakin kelas 1C bisa mengerjakannya sendiri ya. Paham ya? Oke. Nah, cukup sekian pelajaran adab Islam hari ini.
Insya Allah kita lanjutkan di hari Rabu ya untuk pelajaran adab Islam. Sudah paham ya? Silahkan kalian nanti bisa baca kembali kisah tentang Abdul Qadir Jailani ini ya. Tetap semangat dan jangan lupa tersenyum. Senyum. Ting. Oke, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi